Aku cuma butuh dicintai. Tapi dia bahkan tak lagi melihatku. Sebelum aku mulai kisah ini, tulis di komentar, dari kota mana kamu mendengarkan kisah ini? Bukan karena aku tak setia, tapi karena terlalu lama aku merasa tak dianggap ada. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, like dan subscribe channel Catatan Wanita, agar kamu tidak ketinggalan kisah kasih dari sudut pandang wanita lainnya. Malam itu sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan di kamar kami. Aku berdiri di depan cermin. Gaun tidur tipis yang kupakai bahkan tak diliriknya. Suamiku, Ardi, duduk di tepi ranjang. Matanya sibuk menatap layar ponsel. Mas, suaraku lirih, mencoba menarik perhatiannya. Jawabnya singkat, tanpa menoleh. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Sengaja aku sentuhkan tanganku ke lengannya. Udah lama kita nggak ngobrol, ya. Dia hanya menghela napas. Aku capek, Rin. Besok aja ya. Kalimat itu, selalu itu. Aku terdiam, bukan sekali, bukan dua kali. Sudah berbulan-bulan, aku merasa seperti wanita asing di rumah sendiri. Hari demi hari berlalu, aku tetap mencoba berdandan, memasak kesukaannya, bahkan menunggu sampai larut malam, hanya untuk sekadar ditemani. Tapi Ardi selalu punya alasan, kerja, lelah, pusing. Dan aku perlahan kehilangan arti sebagai seorang istri. Sampai suatu sore, aku bertemu dia, Raka, tetangga baru di sebelah rumah. Dia sedang memperbaiki pagar saat aku pulang belanja. Bu, hati-hati, jalannya licin. Sederhana. Tapi sudah lama, tak ada yang memperhatikanku seperti itu. Aku tersenyum kecil. Makasih mas, hari-hari berikutnya, kami sering bertemu. Kadang hanya sekadar menyapa, kadang berbincang ringan di teras. Aku baru tahu istrinya sedang sakit parah. Terbaring, tak banyak bicara. Ada kesedihan di matanya. Dan entah kenapa, aku merasa kami sama. Sama-sama kesepian, meski punya pasangan. Suatu malam, listrik padam. Aku keluar rumah, duduk di teras. Angin dingin menusuk kulit. Tak lama, Raka datang. Gak bisa tidur juga. Tanyanya, aku menggeleng pelan. Rumah terasa sepi, meski sebenarnya enggak. Dia tersenyum pahit. Aku juga. Kami terdiam, hanya suara jangkrik yang menemani. Lalu tanpa sadar, percakapan kami menjadi lebih dalam. Tentang rasa lelah, tentang kehilangan, tentang kebutuhan yang tak pernah terpenuhi. Malam itu adalah awal dari semuanya berubah. Tatapannya berbeda. Lebih hengget, labit, dan aku tak lagi berusaha menghindar. Hari-hari berikutnya terasa seperti rahasia yang perlahan tumbuh. Setiap pertemuan terasa lebih dekat. Setiap sentuhan kecil membuat jantungku berdebar dengan cara yang sudah lama hilang. Aku tahu ini salah. Sangat salah, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa diinginkan. Sampai akhirnya, garis itu benar-benar terlewati. Bukan karena nafsu semata, tapi karena dua hati yang sama-sama kosong, saling mencari tempat untuk berlabuh. Satellite. Tidak ada yang sama lagi. Aku kembali ke rumah, melihat Ardi. Tapi perasaanku tidak lagi utuh di sana. Di sisi lain, rasa bersalah mulai tumbuh. Setiap kali aku melihat rumah Raka, aku ingat ada seseorang yang sedang berjuang di dalamnya. Dan aku, bagian dari sesuatu yang salah. Hari demi hari, tekanan itu semakin besar. Sampai akhirnya, Ardi dia mulai memperhatikanku. Mulai bertanya, mulai mencoba mendekat. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Aku terdiam. Airness, saat aku sudah tidak berharap. Dia baru mencoba hadir, tapi semuanya terasa terlambat. Dan disitulah aku sadar. Kadang,
Yang kita butuhkan bukan sekadar kehadiran, tapi perhatian, keengganan, dan rasa dihargai. Aku mencarinya di tempat yang salah. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Istri Roka meninggal. Dunia terasa berhenti. Aku melihatnya berdiri di depan rumah. Sendiri, kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak berani mendekat. Karena aku sadar, apa yang kami lakukan bukan hanya tentang kami, tapi tentang luka yang tidak bisa diperbaiki. Malam itu, aku kembali berdiri di depan cermin. Tempat yang sama, tapi bukan wanita yang sama. Aku hanya ingin dicintai. Air mataku jatuh, tapi aku kehilangan diriku sendiri. Aku pikir perselingkuhan akan mengisi kekosongan. Nayotania, itu hanya membuat lubang di hatiku semakin dalam. Malam setelah pemakaman itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan hanya karena satu rumah kehilangan penghuninya, tapi karena aku tahu ada sesuatu yang ikut terkubur bersama kepergian itu, ketenanganku. Aku berdiri di balik jendela, menatap rumah Raka yang kini gelap. Biasanya, ada lampu ruang tamu yang menyala redup. Hari ini, tidak ada apa-apa, kosong. Seperti hatiku. Beberapa hari aku menghindar. Aku tidak keluar rumah. Tidak menyiram tanaman. Tidak membuka tirai. Seolah dengan begitu, aku bisa menghapus semua yang telah terjadi. Tapi bayangan itu tetap datang. Tatapan Raka malam terakhir, sebelum istrinya pergi. Rasa hangat yang pernah aku rasakan, dan rasa bersalah, yang kini jauh lebih besar. Sampai suatu sore, pintu rumahku diketuk. Ellen. Ragu. Jantungku langsung berdegup cepat. Aku tahu siapa itu. Dan aku takut. Sekaligus ingin. Aku membuka pintu. Raka berdiri di sana. Wajahnya jauh lebih pucat. Matanya kosong. Seolah sebagian dari dirinya ikut pergi. Maaf. Suaranya pelan. Aku menandok. Tidak berani menatapnya lama. Aku kumat, pengen ngobrol. Aku diam beberapa detik. Lalu memberi jalan. Dia masuk, duduk di kursi yang biasa. Tempat kami dulu berbicara panjang tanpa beban. Tapi sekarang udara terasa berat. Tidak ada yang langsung bicara. Hanya keheningan. Dan napas yang terasa terlalu keras di telinga. Rumah sekarang sepi banget, katanya akhirnya. Aku menelan ludah. Aku tahu. Dia tersenyum tipis. Tapi itu bukan senyum, lebih seperti usaha untuk tidak hancur. Selama ini aku pikir, aku sudah siap. Aku menatapnya, pelan. Tapi ternyata, kehilangan itu gak pernah bisa dilatih. Kalimat itu menembus dadaku. Aku ingin menghiburnya, aku ingin mengatakan sesuatu. Tapi apa? Aku bukan siapa-siapa. Atau, mungkin justru terlalu bukan siapa-siapa. Hari itu, kami berbicara lama. Tentang duka, tentang kesepian, tentang hal-hal yang tidak pernah selesai, hanya dengan waktu. Dan tanpa sadar, jarak itu kembali hilang. Hari-hari berikutnya, kami mulai bertemu lagi. Awalnya karena alasan sederhana, mengantar makanan, menanyakan kabar, hal-hal kecil yang terasa wajar. Tapi sebenarnya tidak. Karena di balik itu, ada sesuatu yang belum selesai. Roka berubah. Dia menjadi lebih terbuka. Lebih sering datang. Lebih sering mencari alasan untuk bertemu. Dan aku tidak lagi sekuat yang kupikirkan. Suatu malam, hujan turun deras. Ardi belum pulang lagi. Aku duduk sendiri. Lampu redap, pikiran kacau. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Raka, aku gak bisa tidur. Aku menatap layar lama. Jari-jariku ragu, tapi akhirnya, aku membalas. Aku juga. Tidak lama, ketukan di pintu terdengar. Dan disitulah aku tahu, aku tidak benar-benar berhenti. Aku hanya menunda. Raka masuk. Basah oleh hujan. Aku memberinya handuk, tangannya sedikit gemetar.
bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Kami duduk berhadapan, seperti dulu, tapi tidak sama. Aku kehilangan dia. Suaranya serak, aku mengangguk. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Aku menahan napas. Selama ini, aku ngerasa hidup lagi waktu sama kamu. Dunia terasa berhenti. Aku ingin menyangkal. Aku ingin bilang ini salah. Tapi, kata-kata itu, cirak. Karena di dalam hati, aku merasakan hal yang sama. Kita salah, Ra. Akhirnya aku berkata pelan. Dia tersenyum pahit. Aku tahu, Haneng. Tapi kalau ini salah, lanjutnya pelan. Kenapa rasanya jadi satu Satania? Hal yang benar buat aku. Kalimat itu menghancurkan semua batas yang tersisa. Aku menutup mata, air mataku jatuh. Dan malam itu, aku kalah lagi. Settle it too. Hubungan kami berubah. Tidak lagi samar, tidak lagi abu-abu. Kami tahu. Kami sadar. Dan tetap melangkah. Di sisi lain, Ardi mulai benar-benar berubah. Dia pulang lebih cepat. Lebih sering mengajakku bicara. Bahkan suatu malam, dia menggenggam tanganku. Aku kangen kamu yang dulu. Kalimat itu datang terlalu terlambat. Aku tersenyum. Tapi hariku tidak. Karena aku sudah berada di tempat lain, tempat yang seharusnya tidak aku pilih. Namun karma selalu tahu cara menemukan jalannya. Suatu hari, Ardi menemukan sesuatu. Bukan peasant, bukan bukti jelas. Tapi kukuh untuk membuatnya curiga. Kamu dekat sama Raka ya? Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Tajim. Aku terdiam. Itu kukap. Wajah Ardi berubah. Aku nggak bodoh, Rin. Jantungku berdegup kencang. Selama ini aku mungkin sibuk. Tapi aku nggak buta. Suasana menjadi dingin. Kamu? Selingkuh? Kata itu akhirnya keluar. Dan dunia terasa runtuh. Aku ingin menjawab. Tapi tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki semuanya. Karena kenyataannya, aku memang telah melangkah terlalu jauh. Di saat yang sama, Raka mulai menjauh, bukan karena tidak peduli, tapi karena mulai sadar, semuanya tidak akan berakhir baik. Kita harus berhenti, katanya suatu sore. Aku menatapnya, tidak percaya. Kenapa sekarang? Dia menghela napas panjang. Karena aku kehilangan satu orang, aku nggak mau kehilangan diriku juga. Kalimat itu seperti tamparan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian. Ardi menjol, Raka pergi. Dan aku terjebak di tengah semua kesalahan yang kubuat sendiri. Malam itu, aku kembali berdiri di depan cermin, tempat yang sama. Tapi kali ini, aku tidak lagi mencari perhatian. Aku hanya melihat seseorang yang tidak lagi aku kenali. Aku hanya ingin dicintai. Suaraku bergetar. Tapi kenapa aku harus kehilangan segalanya dulu? Baru sadar, air mata jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena aku tahu, semua ini adalah akibat dari pilihanku sendiri. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku pikir rasa sakit ini adalah titik terendahku. Tapi aku salah, karena beberapa hari kemudian, sebuah kenyataan datang yang jauh lebih menghancurkan. Sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya, dan tidak akan pernah bisa aku perbaiki. Dan saat itu terjadi, aku baru benar-benar mengerti arti kehilangan.